Oke. Hari ini kita perkenalan wali kelas lagi ya. Kalau minggu kemarin untuk wali kelas 10 IPA, hari ini kalian berkenalan dengan wali kelas 10 IPS. Ada yang masih tahu siapa saya? Pada hari pertama saya sudah kenalan loh. Ayo yang tahu siapa saya? Komen. Nanti nggak kenal sama saya. Oke. Di perkenalannya kita mulai dari wali kelas 10 IPS 1. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Robe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Eva Wahyu. Saya wali kelas 10 IPS 1. Nah, yang 10 IPS 1 silakan muncul. Saya ingin tahu. Ini kelompok ya, belum di sudah tahu kelasnya, tapi kalau ini dibagi kelompok. Oh, pinter. Ibu Robiah. Oh, berarti masih kenal ya sama saya ya. Nanti jangan. Yang lain mana? Oke. Silakan Bu Eva, mau kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan sama anaknya kelas 10 IPS 1. Apa ya? Belum dulu, besok saja. Pas waktu hari pertama masuk, besok hari Kamis, kita bertemu di sekolah. Besok kita bicarakan bareng-bareng, kenalan bersama. Saya pengen kenalan sama kalian. Setelah itu kita diskusikan bersama ke depannya bagaimana. Oke, berarti sekarang gilirannya untuk wali kelas 10 IPS 2. Silakan. Oke, terima kasih Bu Robe. Halo, kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Biasa dipanggil Bu Yuyun. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Madura kelas 10, 11, dan 12 IPA. Mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjutkan di kelas saja nanti. Terima kasih. Sekarang yang merasa kelas 10 IPS 2, silakan hadir menyapa wali kelasnya, kenalan sama wali kelasnya. Oke. Oh, status. Nggak bisa. Soliha. Ini. Oke. Silakan untuk sekarang wali kelas 10 IPS 3. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Suci Ramdhani. Nah, sekarang saya wali kelas 10 IPS 3. Nah, halo semuanya. Yang merasa 10 IPS 3 mana? Ada Nuraini kelas 10 IPS 2 hadir. IPS 3 mana? Ditanya sama ibu wali kelasnya, kenalan dulu. Ya, Bu Suci ngajar apa? Untuk kelas 10 IPS, saya mengajar matematika wajib dan matematika peminatan kelas 11 IPA. Silakan bagi anak-anakku sekalian yang mau tanya-tanya lebih dekat sama wali kelasnya. Pagi, Nita. Hai Nita. Hai Bu Yunita. Yuyun aja yang dipanggil Bu. Iya. Wah, fans beratnya Bu Yuyun ini. Jadi Bu Eva, Bu Robe sama Bu Sucinya enggak disapa. Hanya Bu Yuyun aja nih. Halo, Filda Rifatul Jannah ya, 10 IPS 3. Nah, itu sudah. Halo Nuraini, 10 IPS 2.
Salam dari Muhammad Lutfi Hidayat. Semoga lancar MPLS online-nya hari ketiga. Semantap tercinta. Amin. Terima kasih. IPS 3 aja. Ini yang banyak muncul IPS 3 ya. Yang lain kemana ya? Masih tidur mungkin. Oh, IPA ada tuh kelompok 5, kelas 10 IPA. Hai, harus kenalan juga kan biar tahu. Tuh, pagi Bu Guru semua yang cantik. Pagi Nita. Akhirnya kita Akhirnya disapa. Akhirnya kita disapa. Kita memang cantik-cantik karena cewek semua Nita. Ya mungkin ada yang mau nanya-nanya ya. Atau mau nanya lebih dalam tentang wali kelasnya boleh, mumpung ada kesempatan. Besok dilanjutkan lagi. Sekarang kalian bisa tanya-tanya. Ibu Eva yang mana katanya? Tuh Ibu Eva yang mana? Ibu Eva yang pakai kerudung biru. Nah, Udah. Coba ajukan tangan. ini Ibu Eva ya. Kan itu, Mbak. Itu sudah IPS 1 Fauzan Saputra. IPS 3 hadir ya. atau kalian bisa sharing sama wali kelasnya mumpung ada nih gimana rasanya menjadi peserta MPLS online ini. Ada kesulitan gimana atau ada apa yang kalian rasakan, silakan. Jangan senyum Bu, saya gampang jatuh cinta. Cie, nada Liska. Senyum ndak jatuh cinta. Dogma Yuris Nirmala, kelompok 1. Hai Mala. Kelompok IPS 3 kelompok. ya. Lumayan puyeng kenapa Irfan? Puyeng kuotanya habis apa puyeng gimana? Nah, sekarang hari terakhir ya Bu ya. Semoga di hari terakhir ini lancar ya, nggak puyeng lagi ya. Kantin sebelah mana Bu? Oh nanti perkenalan kantinnya besok ya, jangan sekarang, nggak bisa ditunjukin kalau sekarang. Ibunya cantik-cantik, terima kasih Samsul Arif. Kalau MPLS online nggak punya kenalan baru Bu. Iya, nanti besok kalian sudah bisa kenalan ya. Besok jam 7, Waroh besok masuknya jam 7. Mbak Zahro, hai Ibu. Hai juga. Hai Sehro. Bingung banget. Ih, nada Liska. Ibu minum le mineral ya, kayak ada manis-manisnya. Bisa aja. Banyak yang alay ya. Tuh, Bu Nita, Bu Yuyun, Bu Suci, Bu Eva ngobrol dong. Ini online pertama Bu, masih grogi. Nah kalau Bu Robek kan sudah pengalaman online, ini online pertama. Paul Walker, Ibu Robek ngajar pelajaran apa? Oh, Ibu ngajarnya pelajaran seni budaya. Jadi nanti kita berhubungan dengan seni-seni yang indah-indah gitu ya. Besok kalau pakai baju pramuka nggak apa-apa. Yang penting rapi dan jangan lupa pakai sepatu ya. Ayo Bu, disuruh ngobrol tuh saya aja gitu.
pakai seragam yang rapi, pakai sehrok ya. Pakai baju apa? Ya pakai seragam yang rapi. Pakai sepatu. Karena besok hari pertama masuk, diusahakan nggak telat ya. Ya, jam 7 ya, sudah di sekolah masuknya. Tuh, Bu Yuyun salam dari IPS 2. Hai, siapa itu? Rindu marahnya Bu Yuyun. Kayaknya mantan kelas IPS 2 dulu deh. Mantan kelas IPS 2. Iya itu. Salam dari IPS 2, rindu marahnya Bu Yuyun. Oh. Enggak apa-apa, enggak pakai batik enggak apa-apa, tapi pakai hem ya, jangan pakai kaos. Pakai baju SMP boleh tidak, Iya, Bu? boleh, Oh, boleh, iya. enggak apa-apa pakai Jadi baju kalau seperti masih itu. belum beli seragam belum dapat seragam SMA, pakai seragam SMP enggak apa-apa. Pakai Yang penting pramuka juga enggak berseragam, apa-apa. bersepatu, Nah, pokoknya yang rapi rapi. ya. Gak usah Pak, lahir mubarak. Bukan marah ya sebenarnya, karena gaya nah. Nah, ini jadi untuk calon kelas 10 IPS 2. Nah, wali kelasnya kan Bu Yuyun. Nanti kalau Bu Yuyun marah itu bukan marah, tapi gayana. Nah, Gaya nah. Itu bentuk perhatian loh. Cie, banyak fansnya Bu Yuyun nih. Kita itu aneh tuh kan berat itu dari kemarin udah daftar duluan. Rekennya. belakang niat. Awas besok itu ya ngitan itu. Harus bawa roti jabrik. Nggak boleh ada ancaman ya. Ayo yang lain mana? Yang lain belum bergabung nih. Jangan boleh itu. No ini. Tanya-tanya tentang sekolah juga boleh ya. Dibaca. Mati. Amira, kenapa Amira pesennya? Apa tuh? Halo Bu, apaan tuh? Halo, Iva Zaifa, gift. Halo Bu, apa tuh halo? Apa artinya? Tahu? Saya bukan marah, tapi memang tapi gayanya memang gue suka gaya. Dia suka gaya. Asik. Halo, Ini nggak ada dikasih Rizka. Yang lain mana? Untuk 10 PS 3. Bu, kapan aktif sekolah nih? Bosen di rumah. Besok kan sudah masuk. Besok masuk ya. Besok masuk, jadi sudah tidak bosan Tapi lagi. khusus kelas 10. Nah, lusa kelas 11 dan hari Sabtunya kelas Kelas 12. Ibu Blackpink itu itu zaman apa ya itu ya, Blackpink itu ya? dari berapa jumlah siswa yang gabung hanya berapa orang? Hanya 64 orang, yang lain kemana ya? Oh iya itu. Terus hari Seninnya masuk ya Bu. Ya, hari Senin kelas 10 ya. Sudah aktif pembelajarannya Bu ya? Iya nanti Oh, iya. kan nanti juga dikasih Diinfokan infonya, kembali. Jadi gitu besok ya. info-infonya untuk kelas Bersama 10. wali kelas ya.
Membuat saya Besok belajar langsung aktif walau- pelajaran. Nada nih tertarik Ibu sama Nada Liska. Bu, terima kasih sudah membuat saya percaya bahwa bidadari itu nyata, Ci. Pintunya gombal ya. Aduh, ngegombal deh. Besok saya pengen tahu Nada Liska itu dari kelas berapa ya? Penasaran. Singa patangan. Berarti nanti kalau Nada Liska itu anaknya Bu Yuyun, bidadari yang tercantiknya itu adalah Bu Yuyun. Iya. Bunda kemana? Itu suaranya siapa ya? Bunda yang mana ya? Anda kemana? Terus siapa ya? Besok dibawa. Oh, Gibran. Suaranya Gibran. Yang deket Bu Yuyun pakai kerudung merah. Siapa namanya? Saya lupa. Yo kan, baru Yang deket Bu kenalan. Yuyun. Yang deket Bu Yuyun. Merah apa kerudung pink? Ada dua. Berarti kerudung merah berarti. Ayo Bu, namanya siapa Nama Bu? saya biasanya saya dipanggil Bu Suci ya. Ini kelas berapa? Enggak mau, enggak tahu. Nggak tahu mengetik apa lah. Ya. YouTuber ganteng. Oh, Faisal Amin, kelompok 7. Oh, Faisal Berarti- Amin. Kelas berapa Berat ya, Bu? IPS 3, IPS 3. Ini berarti ya. Besok bawa apa aja? Ya besok bawa buku lah. Masa besok bawa apa aja? Kalau ke sekolah kamu bawa apa loh? Bawa diri. Bawa diri, yang jelas bawa diri ya. Jangan lupa bawa masker. Wajib besok. Sama-sama enak, IPA Bu, IPS. enakan masuk sama-sama enak, tergantung nanti dari hasil tes IQ-nya kamu apa cenderungnya, biar kamu nggak kesulitan pada saat pembelajaran. Bu, seni langsung aktifkah Bu? Nanti lihat info selanjutnya ya. Irfan, besok bawa apa aja ya? Kamu kalau ke sekolah bawa apa aja loh Irfan? Oh, anak Mbak Elsa ternyata tadi. Siapa? Yang Oh, ada- Nada Liska 10 IPS 1. Iya. Ada ketua OSIS masuk nih. Selamat pagi Bu, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Sudah kenal ya sama ketua OSISnya ya? Iya, Itu babang orangnya keren belum loh. kelihatan itu. Iya. Oh, setiap hari ketemu. Sudah ketemu tiap Setiap hari hari. Ini ketemu kira-kira ada fansnya Kak Rasuki enggak ya? Oh, banyak, jangan khawatir. Wow. Belum ngaku di sini. Tuh ada Nur Hasanah. Halo, Nur Hasanah. Nur Hasanah mana ini? Enggak tahu. Pokoknya Nur Hasanah aja bawaannya pengen senyum deh. Ih, iya. Besok apa aja acaranya? Sudah kan Pak, 8:30 ya. Besok acaranya, ya besok kalian ke sekolah aja. Jadi besok acaranya mungkin perkenalan, terus penentuan kelasnya ya Bu Robe ya. Besok penentuan kelasnya. Sama pembentukan struktur Nah, kelasnya. sama pembentukan struktur kelas. Bukan bawa masker Bu, tapi oh iya, dibawa maskernya terus dipakai. Cuci tangan juga. Bu Yuyun, Siwan hadir juga tuh. Siwon itu yang mana ya? Temannya hadir, saya kebetel. Besok hadir juga. Enggak tahu sih besok. Sudah ya? Mulai ya materinya? Ya, oke. Sudah. Anak-anak sekalian, saya rasa sudah cukup perkenalan dengan wali kelasnya. Semoga di perkenalan awal ini kalian ada ketertarikan lebih mendalam sama wali-wali kelas kalian. Sampai ketemu besok. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arah pakai kayak gini. Ayo, silakan. Iya. Dulu di mana? Di sebelah sana ya, Pak.
Kok nyampol kok Bu ya? Sebelas. Kok nyampol kok Bu? Nada Rizka di sampingnya mana? Faisal ya? Faisal mana? So, tahu apa baru beli itu? Nada Rizka itu apa? Ayo. Loh, ini hostnya siapa? Ayo, yuk. Masukin dulu. Sampai lah. Dua. Masuk. Syuting nih. Satu posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semoga adik-adik semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, melanjuti MPLS yang ketiga dan juga yang terakhir. Pada pagi hari ini saya di sini sebagai host akan membacakan materi yang akan disampaikan dari sekarang sampai nanti di penghujung MPLS, yaitu penutupan. Yang pertama yaitu cara belajar efektif, yang kedua pembinaan mental dan tata krama, yang terakhir penutupan, dan paling terakhir pemberian reward. Yang kedua dimulai dari materi yang pertama yaitu pembinaan mental dan tata krama. Hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Joni Effendi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan, waktu dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana rabbana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa masih melaksanakan kegiatan MPLS walaupun dalam hal daring. Anak-anakku sekalian, saya buka ya, nggak apa-apa ya. Jadi anak-anakku sekalian, toh walaupun kita ini dihadapkan dengan zaman-zaman sekarang, zaman dengan penuh COVID, kita tidak akan pernah berhenti belajar, walaupun itu secara online. Jadi, pertama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Joni Effendi, pengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, sebagai guru pengajar pendidikan agama Islam. Dan juga dalam hal ini saya akan memberikan pembelajaran tentang pembinaan mental dan tata krama. Saya tidak banyak panjang lebar tentang pembinaan mental dan tata krama. Yang pertama saya ingin menceritakan seperti halnya kita hadapi di dunia bermasyarakat. Di masyarakat ini, kalau kita menghadapi
pembinaan mental ataupun hal tata krama, kalau mendapatkan pemateri secara langsung, kita ini kurang melekat pada diri kita. Kenapa? Karena tidak menghadapi secara langsung. Jadi yang paling kuat dalam pembinaan mental dan tata krama itu yang kita selami, namun perlahan-lahan itu akan pasti. Misalnya kita sering mendengar ada yang mengatakan mental judi. Kenapa bisa dikatakan mental judi? Karena mereka sering berkumpul dengan masyarakat yang banyak orang bermain judi. Kalaupun kita berkumpulnya tidak dengan masyarakat judi, misalnya berkumpul dengan ormas-ormas masyarakat seperti kiai, ustadz, maka kita akan mengikuti mental kita sama seperti kiai, artinya taat beragama. Begitu juga dalam hal tata krama. Sekarang ini pengaruh mental itu sangat besar. Artinya sangat besar, walaupun musim pandemi, musim corona, kita itu banyak terpengaruh dari hal-hal yang jauh lebih bahaya, bahkan kita sampai lupa kepada Sang Kita. Apa kita itu sering disuguhi dengan game online, misalnya seperti Mobile Legend, terus seperti tembak-tembakan itu. Kadang kita disuruh orang tua, nak belikan ini, nak sholat, kadang kita lalai. Bahkan pemikiran kita itu terpengaruh karena sudah sering seperti itu, sering main game begini-begini, akhirnya pemikiran kita itu terpengaruh. Yang malas, yang bangunnya siang, yang bangunnya pokoknya serba semrawut. Makanya dari sini perlu diadakan penggemblengan mental. Jadi online tadi itu salah satunya penggemblengan mental secara samar-samar. Makanya kalian hati-hati menghadapi dunia maya, karena dunia maya itu sekarang banyak hal-hal yang tidak patut ditiru. Paham anak-anakku ya? Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan tata krama dan pembinaan mental. Tata krama, adat sopan santun. Ya, silakan perhatikan. Pada waktu Anda masih kanak-kanak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima memberi pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi kalau kita sudah terbiasa kumpul dengan orang-orang alim, maka kita akan ikut alim. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang maling atau penjudi, maka sedikit banyak kita akan terpengaruh. Itu ya. Jadi peran orang tua di sini mulai dari kita kecil itu sudah mengajari yang namanya tata krama. Mulai dari menerima pemberian orang itu harus dari tangan kanan. Terus tidak lupa mengucapkan terima kasih. Juga kalau makan itu harus duduk, minum juga harus duduk. Terus harus saling menyapa, memberi hormat kepada orang, dan berpakaian yang rapi. Jadi orang tua itu tidak mungkin mengajar kita itu hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya berpakaian, nah kamu kalau berpakaian cukup pakai kaos dalam saja, itu tidak mungkin. Jadi pasti akan diajarkan yang lebih rapi. Lanjut ya. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia. Jadi tata krama itu bukan berasal dari mana-mana. Jadi lahirnya tetap dari hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas
lama-kelamaan dapat, misalnya kalian pertama kalian tinggal di Tanjung Bumi ya, lama-kelamaan kan kalian itu pasti ada yang merantau lah, ada yang sekolah ke Surabaya atau ke Malang, kemana. Nah itu setiap adat istiadatnya antara Madura dengan di lingkungan Jawa itu pasti berbeda. Terus tata pergaulan sehari-hari itu sudah pasti. Kalau pergaulan kita baik, maka kita akan baik. Kalau pergaulan kita sehari-harinya berkumpul dengan orang-orang tidak baik, maka tidak akan baik. Dan sekarang juga sering terjadi kalau kita bertamu kepada seseorang, kita kumpul teman, itu seakan-akan kita jauh, padahal kita dekat. Kenapa? Karena sibuk sendiri-sendiri dengan HP. Itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Seperti yang saya katakan tadi, setiap tempat itu pasti memiliki adat istiadat yang berbeda. Dan itu menjadi kesepakatan. Artinya kalau di misalnya apa ya? Kalau di Jawa itu misalnya tidak boleh keluar setelah maghrib. Kalau di Madura misalnya, nggak apa-apa, asalkan tidak jauh-jauh. Nah, itu kan merupakan sebuah kesepakatan. Artinya kesepakatan yang tidak tertulis. Lanjut ya. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Itu ya. Jadi tata krama ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena orang itu kalau dilihat dari tata kramanya bagus, insya Allah orang itu akan bagus. Tapi kalau sudah perlakuannya jelek, jingkrak-jingkrak, maka orang itu akan mengira, waduh ini kelakuannya atau tata kramanya kurang. Ini seperti halnya tipe kedongdong. Kedongdong itu orang yang berpenampilannya menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Kalau kedongdong itu dalamnya luarnya bagus, tapi dalamnya itu jelek. Ya, penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati, dan juga ada manusia yang bertipe durian. Saya jelaskan yang kedongdong dulu ya. Jadi kedongdong itu begini nak. Penampilan dari luar itu kedongdong itu bagus. Oh ini sepertinya buah ini bagus. Ternyata setelah dimakan dalamnya bijinya itu seakan-akan melukai ludah kita. Jadi orang yang berpenampilan bagus itu bisa menyakiti orang lain. Misalnya ada orang berpenampilan bagus ya, terus pinjam uang misalnya 30 juta terus tidak bayar. Nah, itu kan hanya penampilan saja. Sedangkan ditagih hutangnya tidak mau bayar. Itu ya. Dan juga ada yang bertipe durian, berpenampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memanfaatkan, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Jadi durian itu kalau di luar itu jelek, artinya tajam. Terus kalau kita megang sembarangan, tangan kita akan luka. Namun dalamnya durian itu enak, rasanya manis, buahnya segar, dan sebagainya. Kulit durian memang tajam, kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Namun makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedongdong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sangat merugikan. Nah, itu ya. Jadi hakikat tata krama itu bukan seperti kedongdong
yang bagus dari luar namun dalamnya tidak tidak bagus. Begitu juga tidak seperti durian yang luarnya tajam namun dalamnya enak. Bukan seperti itu. Lanjut. Ya, ini ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, sekarang kita bicara komunikasi. Perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi kita itu harus memperlakukan orang lain kalau kita ingin diperlakukan. Artinya ingin dihormati. Kalau kalian menghormati orang, maka hormatilah orang lain kalau Anda ingin dihormati. Jadi kalau Anda tidak menghormati orang lain, kalaupun orang lain tidak menghormati, itu jangan kaget. Kenapa? Karena itu kembali kepada diri kita sendiri. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan yang tidak ada kembar satu telur yang sama. Jadi setiap karakter manusia itu tidak ada yang sama. Misalnya si A dengan si B, karakternya sama-sama bijaksana, itu tidak mungkin. Jadi setiap orang itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Atau walaupun ayah dan bapak pasti ada perbedaan, anak dan bapak. Kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Jadi kenal dulu baru sayang, jangan sayang dulu baru kenal. Makin kenal makin sayang, semakin Anda kenal semakin Anda sayangi, semakin Anda hormati. Tak kenal makin tak sayang. Kalau tidak kenal, ya jelas kita tidak akan nggak sayang gitu. Kenapa? Karena tidak kenal. Itu ya. Tata krama berkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ngayunkan tangan. Artinya kalau kita berkenalan, saling menyebutkan nama. Siapa namamu? Nama saya Alex misalnya. Saling memandang. Artinya memandang biar kita tidak lupa. Oh, seperti ini wajahnya. Terus berjabat tangan. Itu adalah sebuah adat di Indonesia. Kalau berkenalan kita pakai jabat tangan. Dan tidak mengayun-ngayunkan tangan. Ya. Tata krama bertamu. Hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Kalau kita bertamu ke rumahnya orang, jangan kita langsung datang. Artinya alangkah baiknya kita tuh janjian dulu. Misalnya kalian akan ke rumahnya guru, Pak, Bu, saya ingin ke rumahnya sampai nanti jam 8 malam. Dan itu harus tepat waktu. Kenapa? Karena kita merasa butuh. Dan kalaupun tidak tepat waktu, kalian misalnya ada halangan mendadak, itu alangkah baiknya dikabari dulu. Oh, mohon maaf, saya masih ada apa. Terus tata krama berbicara. Berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Itu ya. Jadi dalam kita berbicara setiap hari, kesehari-harian kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan teman, dengan orang tua, maka kita harus memelihara lidah. Artinya jaga omonganmu, jaga ucapanmu, jangan sampai menyinggung perasaan. Kalau sampai menyinggung perasaan, itu kalian hindari saja. Atau walaupun itu kalian ingin menyindir, itu jangan dilakukan. Karena itu membuat dosa. Terus jangan memotong pembicaraan orang lain. Saya lanjutkan, jangan memotong pembicaraan orang lain. Artinya kalau kalian misalnya ngobrol dengan orang tua, dengan teman, tatkala orang tua atau teman kalian masih bicara, jangan langsung dipotong. Artinya dengarkan dulu apa maksud dan tujuan orang tua kalian. Setelah itu kalaupun ingin bicara, baru kalian boleh bicara setelah itu. Jangan asal motong. Oh begini Pak, tak bisa Pak. Denek Pak. Nah itu tidak boleh.
Yang ketiga, selanjutnya, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, perhatikan ya. Artinya berbicara dengan siapa, kalaupun kita berbicara dengan teman, maka kita yang ngomong sebiasa saja, artinya walaupun tidak menggunakan bahasa bahasa halus itu tidak masalah. Tapi kalaupun kita berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tua, itu kita harus mengerti bagaimana caranya, tata keramanya berbicara dengan orang tua atau guru. Misalnya kalian kalau berbicara dengan orang tua, itu harus menundukkan sedikit kepala. Artinya jangan cipas aungak ke atas. Gimana apa Pak? Itu tidak boleh. Walaupun berbicara dengan guru, itu harus sedikit menundukkan kepala. Paham ya? Selanjutnya tata krama berpenampilan. Wah, ini sekarang ini penampilan ini menjadi tren. Cara menggunakan pakaian. Perhatikan, ini terutama untuk siswa baru ini ya. Kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi sabuk hitam. Jadi kalau ke sekolah, ini kewajiban, bukan sebuah saran lagi, bukan sebuah sunnah. Itu cara berpakaiannya harus dimasukkan pakai seragam sekolah tentunya ya. Harus dimasukkan berpakaian rapi, tidak boleh aneh-aneh. Kalaupun kalian melihat kakak kalian, Pak, itu kok bajunya dikeluarkan, itu jangan ditiru. Karena itu contoh yang tidak baik. Jadi kalau masuk sekolah nanti, insya Allah besok masuk ya. Besok masuk, kalian seragamnya harus rapi, bajunya dimasukkan, pakai dasi. Jangan aneh-aneh. Misalnya yang sering kita ketemu sekarang, celana ini dipotong pensil terus di atas mata kaki. Waduh, itu tidak cocok sekali kayaknya. Kalaupun di luar nggak masalah, tapi kalau di sekolah itu jangan digunakan seperti itu. Nanti ketemu saya potong kalau ketemu. Selanjutnya, pada waktu olahraga berpakaianlah pakaian olahraga. Jadi kalau nanti ada jam pelajaran olahraga, itu harus berpakaian olahraga yang telah dikasih oleh sekolah ya. Biasanya ada siswa itu yang berpakaian bukan pakaian olahraga, artinya tidak membawa pakaian olahraga, dia tuh ikut dengan seragam sekolah. Ataupun menggunakan pakaian olahraga tapi bukan pakaian olahraga sekolah. Itu kalau bisa jangan dilakukan. Biasanya kalau di sini kalau tidak membawa seragam sekolah, seragam olahraga, biasanya siswa tidak diperkenankan mengikuti olahraga. Atau kalau perlu mungkin dikasih alpa karena tidak keseriusan sekolah. Selanjutnya memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Ini ya, pahami ya. Dalam berpakaian juga, terutama di sekolah dan di lingkungan masyarakat, itu harus kalian sesuaikan dengan lingkungan yang ada di tempat. Misalnya kalian mau ke mana nih? Ke pernikahan. Kalau pernikahan kalian harus menyesuaikan. Oh, berarti saya harus pakaian resmi. Misalnya pakai batik, pakai sepatu atau apa. Jangan ke pernikahan kalian itu pakai seragam SMA. Nah, itu keliru. Ya tidak keliru sebenarnya, cuman tidak pada tempatnya. Misalnya kalian akan mengikuti kegiatan pelajaran olahraga. Terus kalian membawa sarung, Pak, pulangnya bawa sarung, Pak, malah nyaman, Pak. Nah, itu bukan pada tempatnya. Itu dihindari ya, tidak boleh. Selanjutnya, cara berjalan bersama. Ini, perhatikan etika cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita, jelas ya. Jadi laki-laki itu harus melindungi wanita, bukan malah mengabaikan wanita. Jadi misalnya kalian
bareng wanita kemana-kemana, apapun yang terjadi, walaupun ada tsunami, ada apa, tetap kalian itu harus melindungi wanita. Jangan lari duluan. Misalnya ada rampok, wanitanya ditinggal, kalian lari. Nah itu jangan seperti itu. Selanjutnya, kalau ada 2 wanita dan 1 pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Paham ini ya? Artinya berdekatan dengan lalu lintas bukan kita itu diam di bawahnya lampu merah itu, bukan. Artinya di sebelah kanan. Jadi yang berdekatan dengan jalan raya itu yang laki-laki, yang wanitanya ada di pinggirnya. Artinya kenapa? Kalaupun ada apa-apa, mobilnya SAR, sepeda tidak terkontrol, tetap tanggung jawab laki-laki yang harus ditabrak duluan. Itu sebagai seorang pria kita harus tunjukkan. Mantap. Selanjutnya, kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita ada di tengah. Nah, jadi kalau kalian jalan dengan 2 pria 1 wanita, itu wanitanya di tengah. Kenapa? Tatkala ada gangguan dari kiri, maka laki-laki yang kiri itu yang bertanggung jawab. Siap menangkis untuk melindungi wanita. Yang kanan siap menangkis untuk melindungi wanita juga. Tapi kalau goncengan 1 sepeda motor itu tidak boleh itu. Jadi laki-laki di tengah, laki-laki di depan, perempuan di tengah, terus di belakang lagi laki-laki, itu berbahaya, tidak boleh. Karena di satu sisi bukan muhrim. Kalaupun itu sangat mendesak, laki-laki baru wanita di belakang. Dan tidak boleh seperti goncengan laki-laki, tetap seperti wanita. Dan pelan-pelan itu harus hati-hati. Gitu ya. Menghindari kemudorotan. Selanjutnya tata cara makan. Tata cara makan ini adalah yang pertama, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Paham maksudnya? Artinya bersuara itu bukan berarti kalian ambil makanan pereng ini etokol tak, bukan seperti itu. Artinya ketika kalian makan itu tidak bunyi, ceplas gitu. Biasanya kan ada yang makan itu sambil bunyi. Terus kalau minum tidak bunyi jeglek. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan mengundang perhatian orang lain. Yang pertama, orang akan menganggap kalian itu seperti macam tak toman kan ngakan. Yang kedua, macam tak toman ngenom dia. Nah, seperti itu. Itu dihindari. Selanjutnya, jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Jadi apabila kalian makan, itu ketika kalian makan terus batuk, maka tutupi mulut kalian. Jangan sampai tidak ditutupi. Kenapa? Ditakutkan nasi yang kalian makan itu bisa menempel pada orang di depannya. Itu sangat berbahaya. Apalagi sekarang musim corona. Takutnya penyebaran virus bisa dilakukan dengan batuk apabila tidak ditutupi. Selanjutnya berdoa sebelum makan. Nah, itu sudah pasti ya. Jadi sebelum makan kita ini harus berdoa. Karena kalau tidak berdoa, takutnya apa yang kita makan itu tidak bisa memberi nutrisi yang baik. Allah. Selanjutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum. Tata cara menggunakan fasilitas umum. Minum dulu lah. Perhatikan dulu, saya minum dulu sebentar. Iya, ada kelihatan. Ya, terima kasih sudah ngasih waktu minum. Selanjutnya tata cara menggunakan fasilitas umum. Buang sampah pada tempatnya. Misalnya kalian jalan-jalan ke Surabaya, naik mobil atau sepeda motor, kalian ingin membuang sampah. Jangan membuang sampah, misalnya membuka jendela langsung kalian lempar begitu saja. Itu sangat meresahkan masyarakat.
Bahkan kalau kita merasakan sebuah perasaan itu sangat kasihan kepada mereka yang bekerja sebagai tim kebersihan di lingkungan sana. Jadi kalaupun ada sampah, kalian buang pada tempatnya. Mulailah hal itu dari yang paling kecil. Sebenarnya membuang sampah di kelas, di sekolah, itu hal yang paling kecil. Misalnya kalian setelah menulis keliru pada buku terus dirobek, biasanya kalian itu membuang sembarangan. Alangkah baiknya kalian buang ke tempat sampah. Itu kalian bisa menimbulkan karakter-karakter yang bagus. Artinya karakter kalian itu bagus. Selanjutnya, taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Misalnya kalian di lingkungan sekolah ini alhamdulillah ada taman baru. Kalaupun nanti kalian melihat taman ini, insya Allah kalian akan merasa indah sekali SMA ini. Kenapa? Karena tamannya sangat bagus. Dan mari kita jaga bersama. Artinya jangan kalian itu menjadi perusak. Misalnya, ini kok ada ikannya taman, every now but by. Nah, itu jangan seperti itu. Artinya kalian merusak. Nanti ikannya mati terus membuat pencemaran kepada tumbuhan, akhirnya rusak semua taman. Walaupun kalian nanti jalan-jalan ke alun-alun atau ke mana, intinya taman dimanapun kalian harus jaga. Selanjutnya sopan. Sopan berkendara di jalan. Ini ya, anak muda sekarang ini biasanya kan kalau berkendara ini kurang kontrol. Saya perhatikan misalnya kalau saya tuh jalan-jalan, banyak segerombolan anak muda itu kalau jalan di jalan provinsi ini bukan jalan-jalan desa itu sering bergerombolan lebih dari satu. Artinya membuat mobil yang di belakangnya itu kesulitan untuk mendahului. Itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena apapun yang terjadi itu kembali kepada kita. Misalnya kita kena tabrak, ya kita yang akan rugi sendiri. Seperti itu ya. Ya sudah selesai. Alhamdulillah untuk pembinaan mental dan tata krama sampai di sini. Sekarang saya buka sebuah pertanyaan. Mungkin ada yang mau nanya. Saya kasih 3 pertanyaan ya, yang saya anggap itu paling cocok lah gitu. Silakan. Itu Pak pertanyaan Pak. Dari Ya ini ada pertanyaan dari teman kita Khairun Nani dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana cara menerapkan tata krama dalam berkomunikasi secara lisan dan hal-hal apa yang dapat menghambat sikap sopan santun? Maksudnya gimana menghambat sopan? Oke, begini. Bagaimana cara menerapkan tata krama dalam berkomunikasi secara lisan? Artinya begini, dalam berkomunikasi secara lisan tadi sudah dijelaskan sub-subnya itu. Yang pertama kita itu melihat dengan siapa kita akan berbicara. Kalaupun kita berbicara dengan teman, walaupun itu teman kita, tetap kita harus menjaga perasaan kita, perasaan teman kita. Misalnya hal itu menyakitkan teman kita, itu jangan kalian ucapkan. Kadang ada sebagian teman itu sebagian sifat manusia ya. Manusia itu yang sifatnya walaupun disindir itu hanya diam saja. Ada yang langsung emosi. Karena mental ini kan bagian dasar dari emosi. Kalau kita itu berbicara hal-hal yang tidak atau yang membuat orang lain itu sangat tersinggung, itu alangkah baiknya dihindari. Terus hal apa yang dapat menghambat sikap sopan santun? Biasanya hal yang menghambat sikap sopan santun ini artinya begini.
Saya rasa sopan santun ini terjadi apabila kita itu sering berkomunikasi dengan orang. Artinya pertama kita belajar dari orang tua. Mulai dari begini, Cong kalau begini jangan begini, begini jangan begini. Dan hal apa yang menghambat sopan santun? Saya rasa kebiasaan kita yang kurang atau pengalaman kita yang kurang. Jadi kalau kita kurang pengalaman, misalnya kita hanya tinggal di rumah saja, setelah pulang sekolah tidur, setelah itu ya wes main game, artinya kurang terbiasa menghadapi sopan santun, berkomunikasi dengan orang. Itu saya rasa salah satu hal yang paling menghambat dalam kegiatan sopan santun. Misalnya kita nanti dihadapkan dengan dunia luar, sekolah ke Surabaya, karena kita sudah tidak terbiasa berkomunikasi, maka kita kebiasaannya sering menyinggung perasaan orang lain. Artinya experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya rasa itu. Yang lain lagi, saya lihat dulu. Wajib. Ya ini pertanyaannya banyak nih ya. Ini intinya ini banyak dari siswa ini bertanya tentang bagaimana cara menerapkan tata krama pada masa sekarang. Artinya kepada anak-anak muda sekarang. Terus ini juga bagaimana tanggapan Bapak pada orang yang berasumsi bahwa lingkungan tidak mempengaruhi mental kita? Wah, ini pertanyaan kalian ini mantap-mantap ini. Ini baru lulusan SMP ke SMA ini pertanyaannya sudah kuliah. Hebat, bagus. Oke, saya jawab ya. Sekarang mental itu sendiri ya. Mental itu adalah dasar emosi yang mempengaruhi aktivitas. Jadi tata krama tadi apa tuh? Bahwa lingkungan tidak mempengaruhi tata krama. Lingkungan itu pasti berpengaruh. Kenapa? Karena mental itu adalah dasar emosi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk berpikir, berkomunikasi, dan belajar. Kalaupun kita itu sering tinggal di rumah terus seperti pandemi sekarang, maka lama-kelamaan kita akan berpikir bosan itu ada, jenuh itu pasti ada. Sifat berontak ingin keluar itu pasti ada. Kenapa? Karena kita masih remaja. Caranya bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang lain yang saya rangkum itu, banyak mereka bagaimana cara kita menghadapi tata krama anak pada zaman sekarang. Emang tata kramanya anak zaman sekarang itu bagaimana? Kurang ngajar itu. Ya artinya tata krama anak-anak sekarang itu memang saya perhatikan kurang. Bagaimana caranya? Sekarang kita harus mengetahui Trimurti pendidikan. Jadi Trimurti pendidikan itu ada pendidikan orang tua yang pertama, yang tidak lain adalah sifat tata krama dan mental itu pertama kali berasal dari lingkungan rumah. Kalau lingkungan rumah kita baik, insya Allah kalian akan baik. Kalau lingkungan rumah kita kurang, ya maka kita akan kurang juga. Dan walaupun lingkungan rumah itu kita kurang, tapi kita mau belajar, insya Allah masih akan tertutupi. Lingkungan rumah bagus, kalau kita tidak mau belajar, insya Allah masih bisa tertutupi. Kenapa? Karena masih ada orang tua yang mau mengarahkan kita. Seperti itu. Jadi kalaupun di sana itu tidak ada orang tua, atau orang tua kemana dan kemana, terus kita tinggal dengan saudara mungkin ya. Artinya kita begini-begini, saudara biasanya cenderung melepaskan saja, membiarkan saja. Kenapa? Karena berpikir, wah sudahlah, anak muda. Tapi kalau orang tua pasti berpikir, oh loh kok anak saya seperti ini, tetap kita akan diluruskan. Seperti itu. Setelah itu Trimurti pendidikan yang kedua itu adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini merupakan tanggung jawab guru, semua pihak sekolah. Apabila ada siswa yang nakal,
artinya yang tata keramanya kurang, itu tanggung jawab semua guru, khususnya guru agama ya. Jadi misalnya ada siswa yang rambutnya merah, mau tidak mau guru dan guru agama pasti akan memanggil. Nak sini nak, rambut kamu tolong dihitamkan. Dan ganti potongan kamu, jangan di model potongan seperti ini. Itu tidak bagus. Itu sudah jelas di lingkungan sekolah seperti itu. Yang selanjutnya, Trimurti yang ketiga itu adalah lingkungan masyarakat. Nah, sekarang yang berbahaya ini di lingkungan masyarakat. Setelah kalian berangkat dari rumah ke sekolah, setelah itu pulang ke rumah lagi, terus kembali ke masyarakat, orang tua dan guru itu sudah tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Apalagi zamannya sekarang itu anak-anak itu banyak mencoba-coba ya. Artinya mencoba-coba itu, aduh seperti apa sih rasanya minuman? Seperti apa sih rasanya sabu-sabu? Itu kebiasaan mereka ingin tahu. Hindari hal seperti itu. Kalaupun kalian ingin coba-coba, cobalah yang baik. Misalnya bagaimana sih kalau sholat tahajud itu dengan 10 rakaat, 10 salam gitu. Itu dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin mencoba minuman, sabu, itu dihindari. Kalau lingkungan masyarakat kalian bagus, berkumpul dengan orang-orang yasinan, berkumpul dengan masyarakat-masyarakat yang suka dengan pengajian, insya Allah mental kalian dan tata krama kalian insya Allah akan bagus. Tapi kalau kalian berkumpul dengan mereka yang duduk nongkrong di pinggir jalan, menikmati sebatang rokok, itu tidak ada kerjaan. Alangkah baiknya itu dihindari. Pandai-pandailah memilih lingkungan, pandai-pandailah memilih teman. Itu pesan saya. Ya, saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Semoga menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yaitu Bapak Joni Effendi. Beliau sudah menjelaskan panjang lebar tentang pembinaan mental dan tata krama, dan juga beliau sudah menjawab semua pertanyaan yang sudah adik-adik lontarkan. Mungkin untuk selanjutnya kalian bisa istirahat dulu 15 menit ke depan, nanti dilanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu cara belajar efektif. Kenapa tadi dimajukan materi yang seharusnya yang cara belajar efektif itu yang pertama? Tadi ada kendala tertentu sehingga materi pembinaan mental dan tata krama itu dimajukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.